Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NPM saya 19030055. Saya dari kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang aplikasi perusahaan, integrasi dan proses bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian aplikasi. Aplikasi adalah program yang siap untuk dipakai, dibuat untuk melaksanakan perintah pemakainya. Arti lain dari aplikasi ialah kumpulan program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan khusus yang diperintahkan oleh pemakainya. Atau bisa juga dikatakan aplikasi adalah perangkat lunak atau software yang dibuat mempermudah pekerjaan manusia. Selain bisa membantu dan mempercepat proses pekerjaan manusia, aplikasi juga bisa menciptakan hasil yang lebih akurat dalam memecahkan permasalahan. Selain dari pengertian tersebut, saya juga mengambil pengertian aplikasi dari menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harip Santoso, aplikasi merupakan sebuah kelompok file atau from class report yang bertujuan untuk melakukan kegiatan tertentu yang saling terhubung. Contohnya seperti aplikasi viral, aplikasi fixed asset, dan lain-lain. Yang kedua, menurut Hengki W. Pramana, aplikasi adalah sebuah unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani keperluan akan beberapa aktivitas. Contohnya seperti sistem perniagaan, game, pelayanan masyarakat, periklanan, maupun semua proses yang hampir dilakukan manusia. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis aplikasi. Yang pertama ada aplikasi desktop. Saat ini aplikasi desktop banyak tersedia dan bisa dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Beberapa aplikasi desktop memiliki banyak fitur, contohnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft Office. Dan aplikasi ini mempunyai satu atau dua fitur, contoh seperti aplikasi jam atau kalender. Dua, aplikasi grafis. Aplikasi ini adalah sebuah program untuk mengolah data yang berformat gambar, baik dengan membuat gambar baru atau juga bisa mengubah gambar yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, aplikasi web. Aplikasi ini merupakan salah satu bagian penting dari internet sebagai komunitas jaringan komputer yang memberikan pelayanan HTTP. Yang kelima, aplikasi communication. Aplikasi ini adalah paling penting, banyak digunakan dan merupakan yang paling populer. Aplikasi ini dipakai agar manusia dapat berkomunikasi dengan pengguna komputer, smartphone, atau gadget lainnya. Contoh seperti aplikasi communication antara lain Line, WhatsApp, BBM, dan lain-lain. Aplikasi DBMS. Aplikasi ini dipakai untuk menyimpan data, mengolah data, dan untuk menghasilkan output berupa informasi. Aplikasi seperti ini ada yang tersedia secara gratis, tetapi ada juga yang berbayar, contohnya seperti MySQL, Microsoft Excel, atau Oracle, dan lain-lain. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi aplikasi. Yang pertama, untuk mempermudah pekerjaan. Yang kedua, sebagai media hiburan untuk mendapat pembaharuan kabar. Yang ketiga, untuk media pertemanan atau komunikasi. Yang keempat, mempermudah kehidupan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pengertian perusahaan. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga, kerja modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Dalam definisi lainnya, perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama, bentuk-bentuk perusahaan Indonesia kita mengenal ada beberapa bentuk perusahaan baik dan berbadan hukum maupun yang tidak. Bentuk-bentuk perusahaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perseorangan, bentuk badan usaha yang didirikan oleh satu orang sebagai pemilik sekaligus yang menjalankan usaha. Biasanya usaha dalam perusahaan perseorangan ini dilakukan secara kecil-kecilan. Yang kedua, firma atau FA, badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh dua orang atau lebih
dengan nama bersama. Yang ketiga, persekutuan kommanditeur atau CV. Sama seperti firma, CV kepemilikan badan usaha ini dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Namun dalam CV ada sekutu pasif yang hanya memberikan modal tanpa ikut terjun menjalankan usaha. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Badan usaha yang modalnya terdiri atas saham-saham, pemilik PT memiliki bagian kepemilikan sebesar saham yang dimilikinya. PT ini sama seperti PT TBK, namun saham perusahaan tersebut bisa dibeli dan dimiliki oleh publik. Publik bisa membeli saham suatu perusahaan di bursa. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha yang dimiliki oleh negara, contohnya Pertamina, PLN, KAI, BNI, dan Jasa Raharja. Yang keenam, badan usaha milik daerah atau BUMD. Badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, contohnya Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, dan Perusahaan Daerah Angkutan Kota. Yang ke-8, koperasi badan usaha yang dibentuk sekelompok orang atau masyarakat dengan asas kekeluargaan. Tujuannya didirikannya koperasi adalah untuk kepentingan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perusahaan berdasarkan kepemilikannya. Pertama, perusahaan milik negara, yaitu perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh negara. Yang kedua, koperasi, yakni perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh anggotanya. Yang ketiga, perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh sekelompok orang luar atau di luar negara. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang proses bisnis. Proses bisnis adalah rangkaian aktivitas terstruktur yang melibatkan banyak sumber daya untuk menghasilkan output bisnis, baik barang atau jasa. Jadi, proses bisnis ini merupakan langkah-langkah yang sistematis antara satu proses dengan proses lainnya, sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis proses bisnis. Yang pertama, proses utama dalam proses bisnis merupakan inti dari kegiatan operasional yang menghasilkan barang atau jasa pada proses utama. Ada penambahan nilai pada hasil yang dicapai pada akhir produksi. Jadi dapat dikatakan proses utama adalah aktivitas utama pada pembisnis. Contohnya proses utama yaitu proses produksi barang atau jasa, penjualan, pembelian, dan pemasaran. Yang kedua, proses pendukung. Proses manajemen merupakan proses yang mengatur kegiatan operasional bisnis. Aktivitas pada proses utama dan pendukung bisnismu ditentukan oleh proses manajemen. Proses manajemen menghasilkan strategi yang menciptakan tujuan dan cara terbaik dalam perjalanan bisnismu. Contohnya, proses manajemen yaitu perencana, pengarahan, dan evaluasi. Dari materi yang saya sampaikan dan saya jelaskan di sini, saya simpulkan bahwa sistem integrasi adalah sebuah proses yang terdiri dari beberapa komponen yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Terdapat setidaknya 7 alasan pentingnya sistem integrasi bagi perusahaan. Penerapan integrasi sistem yang benar dapat meningkatkan kredibilitas dan kualitas dari perusahaan tersebut. Untuk menciptakan sistem integrasi yang baik, perlu adanya dukungan dari setiap pihak seperti sistem lingkungan, SDM, dan lain-lain. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.